Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Oke, tema kita kali ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang koneksi twin flame. Dimana twin flame ini adalah satu jiwa di dalam tubuh yang berbeda. Jadi apakah dia belahan hatimu, belahan jiwamu? Ya, nanti kita lihat dari ciri-ciri yang akan semesta sampaikan kepadamu. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja. Dan ini terkhusus untuk pribadi ya, bukan per zodiak, tetapi nanti saya bikin per zodiak, tetapi ini terkhusus untuk kalian yang mendengarkan. Spesial untukmu, karena kamu menunjuk atau mengklik readingan ini berarti ada tuntunan semesta. Jadi dengarlah baik-baik ya, untuk dirimu, spesial untuk kamu. Oke, kita langsung saja. Oke, tema kita kali ini adalah hubungan twin flame ya. Jadi ada yang bertanya kemarin, Kak Ica, twin flame itu apa ya? Soulmate itu apa? Karmik itu apa? Itu saya sudah jelaskan beberapa bulan kemarin, tetapi hari ini saya terpanggil secara jiwa untuk menjelaskan bahwa ini adalah koneksi twin flame, yaitu di mana satu jiwa di dalam tubuh yang berbeda. Kira-kira apa yang kamu rasakan tentang belahan jiwamu ini, tentang twin flame-mu ini? Di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih peka terhadap apa yang kamu rasakan, di mana kamu merasa menderita, merasa emosional, merasa tidak nyaman, tetapi seolah-olah nggak bisa pergi dari dirinya. Ya, apakah ini ciri-cirinya? Kalau ada terdapat ciri-ciri ini seperti ini yang saya sebutkan nanti, yang semesta ingin sampaikan kepadamu, berarti dia adalah twin flame-mu, di mana kamu adalah manusia terpilih untuk mencerahkan dirimu dan jiwa-jiwa di hari esok. Kira-kira apa saja yang ingin semesta sampaikan tentang koneksi ini, di mana ya kamu harus kuat pada dirimu. Berikan energimu ya. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Energi twin flame. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Oke, kita lihat. Dan ini secara umum ya, seperti biasa pesan semesta saya akan secara umum. Jadi ada yang bertanya, Kak, kenapa semuanya hampir mirip ya? Ya memang seperti gitu, dikarenakan ini energi secara umum. Kecuali kalau khusus ya saya per zodiak saya akan bacakan. Tetapi kalau umum tetap juga saya terkhusus untuk kamu, bukan per zodiak, tetapi nanti saya bikin per zodiaknya ya. Oke, kita lihat koneksi twin flame, di mana apakah ini ciri-cirinya yang kamu rasakan saat ini? Oke, di sini ada Six of Wands. Kamu merasa dirinya itu bisa membuatmu lebih baik ya. Jadi kalau kamu bersama orang ini, dirimu tuh serasa nyaman, serasa tentram, damai, bahagia. Walaupun mungkin kondisinya banyak konflik. Kamu merasakan tidak energi begitu? Biasanya kok saya ini emosi sama dia, jelek iya, tidak ganteng, tidak cantik, cerewet, tetapi kok saya nyaman gitu. Ya, kamu tidak melihat dari sisi fisik. Kamu merasa kangen, bahkan walau dia diam saja tetapi ada di sampingmu, kamu merasa tenang. Kamu merasa bahagia. Ya seolah-olah dunia ini kamu gak terlalu pusing dengan orang lain, kamu hanya pusing pada dirinya. Dan begitu pun dirinya. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang, saya pusing sama dia tapi kok dia gak pusing sama saya, dia kok cuek.
Karena ada beberapa yang kalau kita bicara tentang divine masculine and divine feminine, yang tercerahkan dulu atau yang bisa merasakan koneksi tersebut di mana adalah divine feminine. Ya. Nah ini, jadi ada beberapa yang merasa bahwa kayak Cak, saya ini merasa bahwa saya nggak bisa melupakan dia. Saya lihat, oh ternyata energi twin flame, di mana kamu sudah tercerahkan karena kamu feminin. Saya bilang sama klien saya seperti gitu. Sedangkan pasanganmu cuek karena dia belum tahu bahwa koneksi ini sangat berat. Kapan dia sadar Kak Ica? Suatu saat nanti, semesta akan menyadarkan dia. Ya, entah caranya bagaimana, entah dengan perpisahan akhirnya dia merasakan rindu yang mendalam. Ya, ataupun mungkin sama-sama merasakan. Kalau sudah union, sudah merasakan hal yang sama, kamu tuh akan merasa bahwa saya nih tanpa dia itu begitu hampa. Bahkan ada yang langsung bangkrut, ada yang langsung sakit tanpa dirinya. Karena dialah penguatan kamu. Ibaratkan hati kan itu terbelah karena hati jiwa, bukan hati ya, maaf, jiwa yang satu ya, tetapi di dalam tubuh yang berbeda. Jadi retak, dia di tubuh yang feminim, yang satu di tubuh masculine. Ya. Jadi ya itu yang kamu rasakan pada saat bersama tuh klop, kayak yin dan yang saling melengkapi. Ya. Intinya nyaman aja bersama, dan kamu tuh tidak perlu bicara saya mau begini, saya nggak mau begini. Dia udah tahu, kamu pun sama. Jadi udah nggak ada drama gitu, nggak ada malu-malu, plong aja, jadi dirimu apa adanya, ya, tanpa memikirkan harus menahan batin, menahan emosi, menahan kekecewaan, menahan amarah, dan kamu merasa dia nggak akan berpaling dari dirimu. Dia tuh kayak macam kamu udah tahu bahwa kamu itu rumahnya dan dia itu rumahmu, seolah-olah kayak bersama gitu, kayak macam nyaman aja bersama kamu, walaupun hanya di dalam diam. Dia merasa nyaman, kamu pun nyaman, ya. Apakah kamu merasa seperti gitu? Berarti ya seperti gitu. Energi ini agak membingungkan, tetapi ini memang ya anugerah semesta, di mana proses ini yang akan membuat kamu lebih dewasa nantinya. Oke, di sini ada Five of Swords, di mana hubungan ini membuat pusing, membingungkan, membuat pusing, stres. Karena ya itu, mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua yang akhirnya membuat kamu tuh kayak macam koneksi ini begitu mumet ya, begitu stres ya. Saya sayang dia, tapi kok malah mungkin beda agama, akhirnya kita nggak bisa bersatu. Ataupun mungkin beda usia, ya, atau beda kasta, beda pendidikan, beda ras, beda negara, yang akhirnya membuat perhitungan-perhitungan bahwa apakah memang kamu pantas untukku dan aku pantas untukmu. Apakah kita bisa berjuang bersama dengan kondisi yang sangat menekan batin. Karena kalau macam contoh beda agama, tidak ada restu orang tua, itu kan stres juga. Dimana takut dihakimi dari masyarakat, dari publik. Apa kamu sanggup? Apakah hubungan ini akan berlanjut? Tetapi bingung juga pada saat kamu sudah tanpanya, kamu mencarinya. Seolah-olah oke, saya pasrah dengan hidup ini, saya mau pergi dari kehidupan ini. Tapi nggak bisa. Walaupun dalam tanda kutip ada dia sudah, ataupun kamu sudah berusaha untuk putus nyambung, mencari penggantinya, tapi tetap kembali ke dia lagi. Makanya tadi saya bilang putus nyambung. Seolah-olah bingung, ya. Mau dipertahankan salah, nggak dipertahankan juga salah. Mumet aja koneksi ini. Stres. Bahkan penggantinya pun tidak. Kamu mencari pengganti, sosok pengganti dirinya pun tidak ada seperti dirinya. Walaupun mungkin kondisinya dia lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih ini, tapi kenyamanan yang paling utama adalah dari dirinya. Apakah kamu merasakan? Nah, itu ciri-ciri, tanda-tanda. Five of Cups, ya. Kamu akan berusaha sama-sama saling kayak macam berusaha untuk menepis, ya. Menepis itu artinya bagaimana ya, kayak macam orang bilang ini, sudah nggak usah, tapi tetap aja saya mau sama dia gitu, kayak macam ada ikatan batin yang akan menarikmu kembali untuk kebersamanya. Yang macam tadi saya bilang kan, kamu sudah berulang kali untuk putus nyambung, mencari penggantinya, tapi kembali lagi ke dia. Ataupun mungkin kondisinya kamu udah putus, tiba-tiba bahkan ini sudah mempunyai pasangan, ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini, kalian sudah mempunyai pasangan tapi masih terkoneksi, ya. Mungkin lihat orang yang mukanya mirip, seolah-olah itu semesta memberikan
ingatan lagi gitu, kembali kepada dia supaya ibaratnya nggak lupa, atau namanya sama lagu kenangan kalian, memori-memori bersama, contohnya tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi bersama, seolah-olah kamu udah ingin melupakan nih, membuang memori-memori itu, tetapi selalu saja akan ada, diingatkan kembali, ya, seolah-olah kamu tuh nggak bisa lepas dari dirinya, nggak bisa melupakan dirinya, kayak tuntunan semesta untuk harus mengingatnya, ya. Tiba-tiba kamu galau sendiri, ingat dia, lagu kesukaan langsung nangis, ya. Lagu-lagu yang kamu suka pada saat ya memori-memori dulu, ya, langsung tiba-tiba ini saya kan ingat waktu masih saat bersama dia, langsung mewek lagi, atau lagu galau akhirnya ingat dia lagi, perasaan sangat dalam. Wah, bahaya nih ya. Memang bahaya kalau mental kamu tidak diasah. Di sini memang kalau kamu terkoneksi seperti hubungan twin flame ini, itu berarti kamu orang pilihan karena mentalmu up, mentalmu kuat. Gitu, ya. Jadi bukan orang sembarang ya. Jadi di sini bicara mental, ya, dan semesta memberikan anugerah itu bahwa kamu itu kuat. Ya, mental kamu tuh kuat, apalagi dalam hal hubungan. Oke, Eight of Pentacles, dimana saya lihat untuk kondisi kamu untuk bisa up terhadap dirinya atau melupakannya, ya kerja dan kerja, ataupun ya contoh ya, kalau kamu sudah mempunyai keluarga ya kamu berusaha berdrama gitu, karena kalau kita bicara sudah berkeluarga nih ya kamu cuman karena hidup bersama saja, ya apa ya, ya tinggal bersama, bukan hidup bersama gitu, tinggal bersama pasangan, apalagi kalau sudah mempunyai anak, tetapi hatimu terkoneksi dengan yang lain, dimana kalau seandainya kamu tidak, ya untuk status aja, ini bahasanya seperti gitu ya, makanya ada beberapa yang twin flame itu kembali nyambung lagi pada saat sudah menikah, ya artinya selingkuh. Kenapa? Karena dia merasa bahwa itu yang tadi saya bilang, tersadarkan pada saat dia sudah berpisah, baru dia sadar bahwa dua-duanya ini ada koneksi luar daripada hubungan biasa, percintaan biasa. Nah ini, apakah kamu seperti gitu ya, dimana koneksi ini stres, pusing, mumet, bahkan kamu fokus untuk kerja dibandingkan ingat dia terus, karena nanti bikin stres. Makanya tadi saya bilang kamu orang pilihan. Jadi kamu fokus kerja atau beraktivitas apapun supaya menghilangkan pikiran dia. Kalau kamu nggak ada kerjaan, kamu akan mencari pekerjaan. Kerja apa aja, yang penting kerja. Supaya hilang ini pikiran. Ya, kamu lebih banyak produktif. Dan itu salah satu juga, dia juga itu kalau seandainya kamu masih bersama twin flame-mu, dia akan mendukung yang positif. Mendukung karirmu, dia mungkin mengantar, mencarikan apa ya supaya kamu bisa up, mendoakan, begitupun sama dengan kamu. Ya, tapi kalau sudah berpisah ya kamu yang harus kerja untuk produktif. Ya artinya lebih ke arah positif. Jadi hubungan twin flame ini bukan hubungan yang negatif juga ya. Karena ada dari tersiksanya batin kita, ada sisi positifnya, yaitu kita berusaha untuk berjuang untuk apa? Melupakan, tapi nggak bisa melupakan, ya. Oke, Four of Swords ya. Jadi kamu hanya bisa menahan luka batin dalam diri, dalam jiwa, seolah-olah biasa saja tanpa dia, drama, seolah-olah bahagia padahal tidak, ya. Seolah-olah kamu itu ada di tidur nyenyak padahal tidur di dalam tempat yang tidak nyaman, ya. Kamu terkoneksi dengan cinta yang menyakitkan. Tuh tali benang cinta, tapi ada kayak macam apa ini, duri gitu ya. Dimana ya itu siap menikahmu, siap membuatmu terluka. Ya walaupun kelihatannya baik-baik saja, kamu lagi sementara tidur nyenyak, menikmati. Jadi kamu tuh kayak macam menikmati hidup seolah-olah biasa saja padahal hati ini enggak biasa-biasa. Ya seolah-olah hatimu tuh kosong, ada yang pergi, ada yang hilang tanpa dirinya. Walaupun kondisinya orang lain lihat bahwa kamu tuh sudah move on, kamu tuh sudah up ya, sudah ya bahagia dengan pasangan, dengan ini, dengan itu ya. Tetapi sebenarnya hatimu tidak, kamu masih menginginkan dia kembali. Ada rasa rindu dalam jiwa. Ya, Queen of Cups di sini berserah. Jadi kamu tuh kayak macam ya sudah deh, harapan saya sudah capek. Saya ikhlaskan kepada semesta. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang, ya. Karena saya juga lihat di sini kamu akan lebih dewasa dalam hal percintaan, dimana kamu lebih mengikhlaskan semua kepada Tuhan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih spiritual, ya. Karena ya kamu tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu adalah rancangan Dia,
Jadi ibaratkan kalau kita udah capek berusaha, capek berpikir, ya udah kita perlu istirahat dan menyerahkan aja. Apa yang ingin semesta sampaikan, apa yang semesta inginkan, kamu ikuti. Dan bahkan kamu lebih tertarik dengan tarot. Atau bahkan dari energi twin flame kamu lebih spiritual. Bahkan mungkin kamu healing. Mungkin kamu juga ada dari spiritual ini, kamu bisa menjadi tarot leader. Atau mungkin jadi psikolog. Ataupun mungkin sebagai apapun ya, yang mana untuk bisa menguatkan batin seseorang. Ya, karena kalau energi twin flame itu ada, tadi saya bilang ya, ada misi jiwa di mana kamu akan tercerahkan dan kamu akan mencerahkan jiwa-jiwa yang ingin bertumbuh ya. Jadi ya di mana kamu digembleng dulu, kamu dimagangkan dulu supaya pada saat kamu bisa naik kelas ataupun sudah lolos ujian, kamu bisa menjadi penyembuh dari apapun. Karena tingkat spiritualitas kita akan lebih up, dimana ada penderitaan dulu, tetapi hasilnya up. Kenapa? Karena kamu akan lebih ikhlas kepada semesta, tidak ngoyo-ngoyo ya. Ibaratkan kamu udah oke, saya bahagia, saya mengikhlaskan, dan kamu lebih bisa mengontrol emosi. Nah itu ya, jadi itu yang koneksi twin flame yang kondisinya saat ini kamu rasakan. Apakah ada di dirimu? Kalau memang ada, berarti readingan ini untukmu. Kalau tidak, berarti ya readingan ini bukan untukmu. Intinya seperti gitu. Jangan kamu berharap readingan ini untuk tidak resonate Kak Ica. Oh, readingan ini resonate Kak Ica. Karena ini energi general. Ya, belum tentu kamu, karena di dunia ini belum tentu kita terkoneksi dengan twin flame ya, karena twin flame tadi saya bilang adalah manusia-manusia terpilih di mana sisi mentalnya harus kuat ya. Kalau kamu mungkin koneksinya dengan karmik, atau mungkin kamu sekarang koneksinya dengan soulmate. Jadi jangan berpikir bahwa readingan tidak ini berarti bukan untukmu, readingan tidak resonate berarti bukan untukmu ya. Jadi seperti gitu. Kamu mau resonate 100%, silahkan hubungi saya, personal reading. Seperti gitu. Oke, semoga resonate ya untuk kalian yang terkoneksi dengan twin flame. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya juga. Kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf U, ada huruf H, ada huruf J. Apakah ini orangnya? Ada huruf A, ada M, ada L, ada D, P, A, K, C, T, R, D, B, O, I, G, ada juga E, V, dan ada huruf N. Jadi untuk koneksi dari inisial, maaf miring ya, ada huruf U, H, J, A, M, L, D, P, A, K, C, T, R, D, B, O, I, G, E, V, dan N ya. Oke, dan untuk zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Cancer, ada bintang Aquarius, ada Pisces, Leo, ada Virgo, ada Aries, ada Libra, ada Scorpio, dan ada bintang Sagittarius. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Cancer, Aquarius, Pisces, Leo, Virgo, Aries, Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Oke, itu ya pesan semesta di mana koneksi twin flame yang mana kamu rasakan kalau sebenarnya kamu terhubung dengan twin flame-mu. Apakah itu yang terjadi pada dirimu atau yang kamu rasakan? Kamu yang menentukan sendiri. Kalau resonate bisa komentar ya di berikan komentar ya, dan sama-sama juga kalian bisa saling menguatkan, karena ingat koneksi ini adalah koneksi yang sangat berat. Jadi mungkin sesama
subscriber ya, bisa saling menguatkan, bisa saling cerita curhat juga ya di kolom komentar tentang koneksi Twin Flame ini ya, supaya kalian bisa sharing, bisa berbagi dan bisa sama-sama saling menguatkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.